我太太做的。哦。Ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita mulai kajian kita dengan sama-sama baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ada suatu pemahaman masyarakat bahwa yang namanya anak angkat disamakan dengan anak kandung. Bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu mengangkat seorang anak namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini anak angkat Rasul. Orang-orang di sana menyebutnya menjadi Zaid bin Muhammad. Anak Zaid, anak laki-lakinya Muhammad. Nah, maka Islam menjelaskan bahwa anak angkat tidak sama dengan anak kandung. Kemudian dalam hukum waris Islam nanti juga diterangkan bahwa anak angkat itu bukan ahli waris, karena anak angkat tidak ada hubungan kekerabatan, hubungan garis keturunan dengan pemilik harta. Tetapi Islam memberikan dua jalan untuk anak angkat, yaitu hibah dan wasiat. Hibah itu pemberian, wasiat itu pesan yang nanti dilaksanakan setelah meninggalnya pemilik harta. Sudah ketemu ibu-ibu, bapak-bapak ayatnya? Mari kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz taqulu lilladzi an'amallahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alaika zaujaka wattaqillaha
wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdihi wa takhshan nas wallahu ahaqqu an takhshah falamma qada zaidum minha wa tara zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna wa tara wa kana Allahi wa kana amrullahi maf'ula. Wa id ingatlah, sebenarnya ada wadhkur id, ingatlah ketika taqulu engkau Rasulullah Muhammad SAW berkata lilladzi kepada orang an'amallahu alaihi yang Allah telah memberikan nikmat kepadanya. Ini siapa ini? Nanti perlu dipelajari ini. Jadi Allah telah memberi nikmat kepadanya. Wa an'amta dan engkau Muhammad juga telah memberi nikmat alaihi kepadanya. Ini kayaknya yang dituju ini Zaid ya, Zaid bin Harithah tadi. Zaid ini dulu adalah budak dalam masyarakat Arab. Masyarakat Arab itu hidupnya nomaden, berpindah-pindah, tidak menetap. Terus sering terjadi perang antar suku. Perang antar suku untuk memperebutkan sumber daya perkebunan atau pertanian atau air, karena di sana padang pasir dan gunung batu. Kalau ada sumber mata air, ini sumber kehidupan diperebutkan. Maka suku yang menang menjadi tuan, suku yang kalah menjadi budak. Nah, budak itu statusnya turun dari manusia merdeka menjadi barang. Barang ya, seperti minuman kita ini menjadi barang yang strata sosial tingkatan kehidupan sosial turun menjadi barang. Kalau dia ingin kembali ke budak, maka harus memerdekakan diri dengan membayar. Jadi suku yang menang menjadi budak, lalu orang lain yang suku kalah tadi dikasih hargamu 20 juta. Jadi kalau ingin jadi orang merdeka harus menebus dirinya membayar 20 juta kepada suku pemenang. Nah, seperti ini maka Islam datang itu menghapuskan perbudakan. Ajaran Islam datang menghapuskan perbudakan. Maka dalam berbagai ayat ada kafaroh, denda-denda suatu kesalahan. Salah satunya adalah memerdekakan budak. Nah, jadi Islam datang menghilangkan perbudakan secara gradual, pelan-pelan, tidak revolusioner. Nah, Zaid ini dulunya budak. Orang tuanya namanya Harithah, Zaid bin Harithah. Terus Zaid ini diserahkan kepada Rasul, diangkat menjadi Rasul dan dibebaskan dari budak. Nah, jadi 2 kali Zaid ini mendapatkan kenikmatan 2 kali. Pertama dibebaskan dari budak menjadi manusia merdeka. Yang kedua diangkat menjadi anak angkat Rasul. Nah, maka di sini kayaknya ini an'amtallahu alaihi, Allah telah memberi nikmat kepada Zaid dari budak menjadi manusia merdeka. Wa an'amta alaihi dan engkau Muhammad
memberi nikmat kepadanya diangkat menjadi anak angkat Rasul. Kemudian Zaid itu juga setelah mencapai kedewasaan, Zaid ini dinikahkan oleh Rasul dengan seorang wanita yang sangat terhormat. Mungkin kalau di sini ini Ningrat darah biru gitu ya, sangat terhormat. Nah ini karena itu yang menikahkan Rasul, maka baik Zainab maupun Zaid semuanya sami'na wa ata'na. Kemudian mereka menikah. Nah dalam pernikahan tadi ini karena tidak kufu, kurang kufu. Ini memang skenario Allah ini. Dibikin seperti ini skenario Allah semua. Maka relasinya ini kurang harmonis. Maka lalu Zaid mengadu kepada Rasul. Ya Rasul, kehidupan rumah tanggaku itu begini kurang serasi. Maka Rasul memerintahkan kepada Zaid, amsik ngalaika, amsik alaika. Amsaka yumsiku itu mempertahankan. Ini amsik fi'il amr, perintah, pertahankanlah. Alaika olehmu, hei Zaid, zaujaka, istrimu, pasangan hidupmu. Nah, pertahankanlah sekuat yang kamu mampu, kamu bisa. Wattaqillaha, dan bertakwalah kepada Allah untuk mu'asyarah bil ma'ruf, hidup secara baik, pergaulan baik dengan istrinya. Nah, tadi Rasul mengatakan kepada Zaid, pertahankanlah perkawinan rumah tanggamu dan berusahalah sekuat tenaga untuk tetap bergaul dengan baik, mempertahankan rumah tangga. Lalu watukhfi, sedangkan engkau hai Rasul Muhammad, ini firman Allah, akhfa yukhfi itu menyembunyikan, fi nafsika, dalam dirimu. Jadi ini Rasul ini menyembunyikan sesuatu, dan ini karena ini Rasul ini sudah tahu bahwa nantinya istri Zainab, istri Zaid, si Zainab itu akan menjadi istri Rasul. Tapi itu disimpan oleh Rasul karena menentang adat masyarakat di situ. Karena adatnya adalah anak angkat seperti anak kandung. Jadi mantan istri anak angkat haram dinikah. Nah, itu hukum yang berlaku di masyarakat waktu itu. Jadi ini skenario Allah dibikin seperti ini. Wa tukhfi, engkau menyimpan hai Rasul sesuatu niat fi nafsika, dalam dirimu, yaitu Allahu, sesuatu yang Allah mubdihi, akan menyatakan niat tadi itu. Wa takhshan nasa, dan sedangkan engkau itu takut kepada manusia. Kalau itu dilakukan Rasul menentang hukum masyarakat. Nah, itu disembunyikan oleh Rasul. Wallahu, sedangkan Allah itu ahaqqu, lebih berhak, lebih tepat, antakhsyahu, untuk engkau takut ya Allah kepadanya. Jadi takut kepada masyarakat dibanding takut kepada Allah, itu takut kepada Allahnya itu lebih hak. Nah, jadi ini luar biasa ini skenario Allah ini. Ayat ini luar biasa sekali. Allah akan menghapus hukum yang ada dalam masyarakat yang tidak benar secara agama dengan Rasul sebagai pemerannya. Luar biasa ini. Rasul sebagai orang yang berperan menghapus itu. Maka ayatnya terus, falamma, maka tatkala qadha Zaidun, telah mengakhiri siapa Zaid, watoro, perkawinan Zaid dengan Minha, dengan Zainab bin Jahsy tadi, istrinya yang orang ningrat, orang yang strata tinggi tadi. Zawwajna, kami Allah menikahkan ka engkau Muhammad ha dengan Zainab, mantan istri Zaid tadi.
likai supaya la tidak yakunu 'alal mu'minin keadaannya pada orang-orang beriman harajun suatu keberatan ketidakbolehan fi azwaji ad'iyaihim untuk menikahi anak-anak angkat mereka. Jadi bahwa Zainab itu mantan istri anak angkat Zaid itu boleh dinikah oleh bapak angkatnya. Karena waktu itu di masyarakat Arab itu Zaid tadi menjadi Zaid bin Muhammad, enggak boleh Muhammad menikahi mantan istri anak angkatnya. Ini dihapus oleh Allah dengan Rasul sebagai pemeran penghapus hukum tadi. Idza apabila qadau telah menyelesaikan, telah mengakhiri watoro keperluan pernikahannya tadi minhuna dengan istrinya, dengan istri anak angkat tadi istrinya sudah berakhir masa idahnya 3 bulan 10 hari, terus Allah menikahkan Muhammad dengan Zaid. Lalu wa kana amrullahi maf'ula, dan adalah ketetapan Allah itulah yang maf'ul, yang pasti dilakukan, pasti terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi kajian kita hari ini berbeda dengan selama ini. Selama ini ahli surga, ahli neraka. Sekarang ini kehidupan dunia. Kehidupan dunia yang sebetulnya juga dunia ini tanaman, menanam untuk akhirat. Yaitu pertama tadi bahwa pernikahan itu memerlukan apa yang disebut kafaah, kufu, kesetaraan. Nah, kesetaraan itu yang paling pertama adalah kesetaraan agama. Kalau satu agama lalu pemahaman agama itu setara, itu enak sekali. Jadi serba sepakat, apa saja sepakat. Bahkan belum diucapkan, baru dibatin saja sudah sama. Misalnya suami dan istri tadi sama-sama mementingkan sholat tepat waktu dan berjamaah. Nah, sedang bepergian di jalan, wah 11:30 kita mampir ke masjid ya. Tadi ke masjid, sepakat. Oh iya, mampir masjid, sepakat. Nah, ada peminta-minta datang, sepakat untuk kita tolong orang tadi. Ada apa yang bisa diperbantukan, bantu, sepakat. Enak sekali. Selalu sepakat. Bahkan belum diomongkan sudah dalam batin sudah sama-sama sepakat. Itu kafaah, penting sekali. Nah, kemudian yang kedua tadi, anak angkat itu tidak sama dengan anak kandung. Nah, bapak-bapak mungkin sebagai pembuka ini dulu, mungkin Pak Haji Danarto yang duduk di Ustadz Ibar bisa menyumbangkan sesuatu. Ya, silakan. Dipencet agak lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita mengaji fikih Pak ya. Lebih banyak ke fikih ini ya. Ya, pemahaman. Jadi ini kisahnya tadi sudah dijelaskan sama Pak Burhan bahwa anak angkat itu beda. Nah, sini cuman saya hanya menambahkan aja ini. Ya, bahwa di sini dijelaskan bahwa ada pernikahan yang tidak menggunakan wali, yaitu yang terjadi pada Rasulullah. Ini kayaknya kekhususan ini ya. Ini kan kalimatnya wazawwajna nah itu ya. Allah menikahkan langsung ini. Enggak pakai wali. Enggak pakai mahar, enggak ada saksi, tapi ini terjadi. Kemudian Zainab ini merupakan
kalau dengan Rasulullah itu satu keturunan, satu kakek ya, satu kakek. Jadi Abdul Muthalib punya anak namanya Umaymah perempuan, kemudian Abdul Muthalib punya anak namanya Abdullah, ini kakak adik. Ya, kemudian Abdullah ini menurunkan Rasulullah, Umaymah ini melahirkan yang dengan Jahsy itu. Zainab bin Jahsy. Ya, Jahsy ini menikah dengan Umaymah. Jadi ada hubungan satu kakek ya. Rasulullah dengan Zainab ini satu kakek. Ya, jadi ini ya sepupu ya mungkin ya, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin sepupu ya. Ya, jadi ini memang yang perlu ditekankan adalah jangan sampai kita tuh cacat dengan Rasulullah ini. Ya, karena Rasulullah itu sifatnya maksum ya, terjaga daripada berbuat salah. Ya. Kemudian ini memang ini berat ya. Allah sudah memberitahu bahwa Zainab itu bakal menjadi istrinya, ya, tetapi posisi waktu itu Zainab itu masih istrinya Zaid bin Harithah itu. Nah, jadi di sini dikatakan watakhsha watukhfi fi nafsika, ya, watukhfi fi nafsika mallahu, padahal Allah itu mallahu mubdihi. Ya, jadi Rasulullah itu menyembunyikan itu karena memang takut adat waktu itu anak angkat itu sama dengan anak kandung. Ya ini memang agak berat ini ya. Kemudian yang berat lagi ya ini tadi itu menikahkan, bahwa Allah itu menikahkan langsung kepada Zainab itu tanpa ada saksi, tanpa ada wali, tanpa ada mahar. Nah, ini memang yang agak berat. Jadi yang menikahkan Allah. Yang menikahkan Allah langsung ini. Nah ini memang spesial ini, kekhususan. Kemudian sini ada kalimat waqadha Zaidun minha watara. Ya. Dan Zaid itu sudah menyelesaikan apa? Ya menceraikannya, ya masa idahnya, kemudian Allah baru menikahkan. Dan yang lebih apalagi yang disuruh melamar itu Zaid sendiri. Zaid, kamu bilang sama Zainab, aku melamar, aku akan menikahi Zainab. Nah ini memang ini spesial case ini ayat ini. Ya. Kemudian wa kana amrullahi maf'ula. Jadi keputusan Allah itu maf'ula, itu pasti terlaksana. Nah, jadi ini jangan sampai yang beredar itu Rasulullah itu diklaim ataupun dituduh sebagai maniak perempuan. Nah ini yang bahasa seperti ini agak sulit ini. Ini saya sampaikan di sini ada satu hadis yang menyebutkan bahwa hubibba ilaya salasah min dunyakum salasah. Jadi aku mencintai dunia itu tiga perkara ini disebutkan an-nisa, salah satunya tuh an-nisa. Kalau ini terus diterjemahkan secara letterleh, ini agak berbahaya ini. Ya. Jadi dijadikan kecintaan pada diriku dari dunia itu yang pertama ada tiga. Yang pertama itu wanita. Wah ini kalau orang-orang orientalis langsung diklaim itu. Nah ini Nabi Muhammad ini maniak perempuan ini. Nah padahal yang dikatakan wanita itu adalah makhluk Allah yang akan melahirkan anak-anak yang soleh sebagai pewaris Nabi. Nah ini yang perlu digarisbawahi ya. Jadi wanita itu jangan dianggap wah ini objek seks. Nah, Nabi itu dikatakan seperti itu. Padahal Nabi itu asalnya menikah itu boleh 4, boleh 5, boleh 6, boleh 7, boleh 10, boleh 20 asalnya. Datangnya Nabi itu mengurangi dari banyak menjadi 4. Ini memang agak sensitif ini kalau dibahas ini ya. Wah ini kalau gitu laki-laki boleh. Tapi syarat-syaratnya perlu diketahui itu ya. Jadi dijadikan kecintaan pada diriku dari dunia itu yang pertama adalah wanita.
Yang kedua adalah wangi-wangian, yang ketiga adalah sholat itu adalah kesenangan, hobi. Hobi Rasulullah itu sholat. Ini sampai sekarang ini kalau kita Sholat. belum bisa merasakan ya, bahwa sholat itu menjadi hobi itu nggak bisa itu. Sampai diceritakan Rasulullah itu kalau mendekati waktu zuhur itu gelisah karena kok zuhur nggak datang, sampai keluar masuk rumahnya itu menunggu. Bilal mana nih Bilal nih? Bilal kok nggak datang? Kok belum azan? Siti Aisyah bilang gini, ya Rasulullah, sangat rindu sholat. saking rindunya. Ya Rasulullah, belum ini, sebentar lagi. Aduh, aku sudah kepingin sholat, kepingin menghadap kekasih. Nah ini memang ini kadang-kadang melatih untuk bisa senang dengan sholat ini agak sulit ya, agak sulit. Tapi ini memang perlu dilatih sampai dikatakan ya, wajuilat qurratu aini fis sholah. Nah, sehingga dikatakan sholat itu adalah suatu kesenangan. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Yuk monggo yang lain. Terima kasih Pak Haji Danarto. Masya Allah, luar biasa sekali informasi yang disampaikan, menambah wawasan kepada kita sekalian. Jadi pertama tadi itu yang menikahkan Rasul itu Allah langsung tanpa syarat-syarat seperti kita biasa ya. Jadi Allah lah yang menikahkan langsung. Dan yang aneh lagi itu malah yang melamarkan atas nama Rasul Zaid tadi. Wah, ini luar biasa sekali. Kemudian di ujung tadi bahwa Rasul itu mencintai dunia tiga itu luar biasa sekali, wanita, karena wanita sebagai penyambung generasi dakwah akan menurunkan keturunan-keturunan yang soleh sebagai para pendakwah agama. Termasuk Rasul itu dinikahkan oleh Allah wafat, itu akan meneruskan dakwah Rasul dengan melalui istri-istri Rasul tadi, maka agama disebarkan melalui istri-istri Rasul. Dan Aisyah itu orang yang sangat cerdas, maka hadis-hadis, terutama hadis-hadis keluarga dalam rumah tangga, bagaimana Rasul berhubungan dengan istrinya melalui Aisyah luar biasa sekali. Bahkan ada zikir yang diajarkan oleh Rasul melalui istri yang sedang zikir sejak subuh sampai Rasul pulang sekitar jam 8 pagi ke rumah itu dengan siapa itu? Juwairiyah, Bu Jamal ini Juwairiyah namanya. Bu Jamal di Jamal. Juwairiyah, subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Luar biasa sekali. 3 kali dibaca di pagi hari. Kemudian Rasul itu mencintai 2-3 wanita sebagai penerus dakwah tadi. Yang kedua wangi. Masya Allah, Rasul ini orang yang sangat wangi. Bahkan Rasul kalau berjalan di suatu tempat, di suatu lorong, Rasulnya sudah pergi, wanginya masih tertinggal di lorong itu. Jadi beberapa masih, wah ini Rasul barusan lewat di sini, baunya masih terasa terus. Berarti memang makanya kalau kita umroh itu di masjid-masjid Rasul Mekah Madinah itu wangi, orang-orang datang wangi semua. Wah, luar biasa sekali wangi, harum sekali. Jadi memakai wangi-wangian itu itibak Rasul, luar biasa sekali wangi. Jadi kalau kita sholat kiri kanan ikut merasakan harum, tidak terganggu wangi. Jadi jangan sampai ampek kiri kanannya terganggu oleh kita. Kemudian yang ketiga tadi sholat Pak ya. Sholat itu sangat dirindukan oleh Rasul. Sholat itu istirahat bagi Rasul. Sholat itu istirahat. Ada problem apapun, masalah apapun, sholat. Masalah. Wah ini mengingatkan kita luar biasa ini. Bagaimana caranya kita bisa rindu sholat ini? Kadang-kadang malah sholat ini agak dipinggir-pinggirkan. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Pak Haji. Pak Haji, ini siapa? Ustadz Sulian. Ya, mohon sumbangannya dari dan untuk kita. Sumbangan informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran Kiai. Kalau melihat ayat ini ngeri-ngeri sedap penafsirannya. Kalau umpama tidak berguru dengan orang-orang yang memang paham dengan Quran,
ilmu nahwu sorof, Ya, ya. ini banyak tersesat gitu. Salah paham, bisa salah memahami. Ya, ya. Terutama seperti apa yang dikatakan oleh Pak Darmanto. Bahkan kaum feminis itu mengatakan bahwasanya Rasulullah itu memang mania, Gila wanita. padahal gila wanita. Padahal dalam masa tersebut raja-raja yang kebetulan semasa Rasulullah dan sebelum Rasulullah, bahkan istri mereka itu lebih dari 100. 100. Ya. Istana mereka itu di Istana kamar-kamar mereka banyak itu sekali. dibuat Para untuk selir-selir. kamar-kamar selir-selirnya. Bahkan saat Rasulullah menikah dengan Aisyah, itu dikatakan gila wanita tadi. Ya, anak 9 tahun Anak dinikah. 9 tahun dinikahin, Ya, padahal belum masa haid. ya. Dan Rasulullah menggaulnya setelah Datang masa bulan. haid. Ini luar biasa. Jadi saya tidak banyak ini Kiai, karena sudah ketetapan Allah itu adalah sesuatu yang harus kita katakan sami'na wa ta'na, walaupun kita juga dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala akal untuk menganalisa kenapa ayat ini turun, asbabul nuzulnya kenapa, dan kenapa sampai terjadi seperti ini. Dan kita tahu sendiri Zaid bin Haritsah ini adalah salah satu juru tulis Rasulullah yang menulis ayat-ayat yang diturunkan oleh Jibril ke Rasulullah. Salah satu penulis adalah Zaid bin Haritsah. Barakallah. Demikian Kiai. Allah alam bisawab. Ya, terima kasih, luar biasa. Jadi memang ini kalau tidak dipahami dengan benar bisa menjadi salah paham. Sepertinya Rasul itu gila wanita. Padahal itulah skenario Allah untuk dakwah semua pernikahan. Silakan ya Pak Haji Yulis itu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya cuma menyampaikan di kehidupan sehari-hari. Kebenaran saya banyak bergaul kepada mereka-mereka yang keturunan, baik di Palembang maupun di Muntok. Ya. Nah gini Ustadz, wallahu alam kedepannya apa namanya ujung ceritanya, kenapa mereka maksudnya keturunan Arab tadi begitu nikah sama kita orang Indonesia, maaf ngomong dilepas, boleh bilang dilepas dari keluarga. Gimana, apa memang zuriat mereka lebih istimewa atau gimana dari sama di Indonesia? Jadi saya mengalami dan melihat dan bergaul di Palembang ada 2, di Bentuk ada 1. Jadi waktu di Bentuk itu pas mereka ada hajatan, malah sampai keluar omongan dari orang-orang kita yang pribumi, tidak usahlah, tidak usah datang biar mereka kita udah dianggapnya. Maaf, mungkin agak kasar penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ini satu fenomena ya. Mungkin Ustadz Nur bisa menambahkan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Haji Yulisto tadi, bahwasanya memang di Indonesia akhir-akhir ini, bahkan semenjak dari tahun 2023, 24 sampai sekarang 25, ini lagi polemik masalah nasab kaum Ba'alawi, kaum Alawiyin, orang-orang yang mengaku dzurriyyah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hebohnya dibuka kuncinya oleh seorang kiai dari Banten, namanya Kiai Haji Imaduddin, ya, mengatakan bahwa kaum Ba'alawi yang ada di Indonesia itu bukan keturunan Rasul. Mereka adalah dari Yaman. Dari Yaman. Karena apa? Karena setelah melalui proses ilmiah, diantaranya tes DNA, itu tidak nyambung kepada Rasulullah
darahnya. Namun ada kelompok lain mengatakan yo Ba'alawi adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya manusia itu sama sebenarnya Pak Haji. Tidak itu orang Arab, tidakkah itu orang Ajam? Ajam itu luar Arab, Indonesia, Malaysia dan lain sebagainya. Yang menjadi tolak ukur adalah ketakwaannya. Ketakwaannya. Mana yang paling tinggi takwanya, itulah yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah. Kalau kita sesama manusia ya sama saja. Sama saja, bahkan dengan orang non Islam kita harus bergaul ya sebagai biasa, manusia biasa yang saling menghormati, menghargai. Itu saja mungkin. Sedikit tanggapannya nanti bisa ditambahkan. Nah, mengenai ayat yang kita bahas pada pagi hari ini, surah Al-Ahzab ayat 37, ini sangat menarik. Ini di samping membatalkan pemikiran tradisi atau adat orang Arab bahwasanya anak angkat itu ataupun janda daripada anak angkat atau istri ya itu tidak boleh dinikahi oleh bapak angkatnya. Nah, kemudian langsung dihapus atau dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman Allah dalam surah Al-Ahzab, dan terjadi pada anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Zaid bin Harisah ya. Zaid bin Harisah dengan menikahi Zainab, kemudian cerai dan Zainabnya dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga yang menarik di sini adalah ada istilah hukum tabanni. Tabanni ini mengangkat atau adopsi anak. Dalam Islam, adopsi anak itu ada dua hukum. Yang pertama adalah haram, yang kedua adalah boleh. Tabanni atau mengadopsi anak haram ketika anak yang diangkat menjadi anaknya, menjadi anak angkat, ini dinisbatkan binyo dengan yang mengadopsi, dengan bapak angkatnya. Ini banyak terjadi di Indonesia. Ketika mengangkat anak, semenjak bayi diambil dari anak angkatnya, kemudian dicatatkan di akte kelahiran, di KK, itu binyo pakai bin ayah angkatnya. Dan ini bakal rancu nanti ketika anak ini dewasa, apalagi anak yang diangkat adalah anak perempuan. Anak perempuan. Nanti ketika menikah, walinya yang oleh KUA akan diambil dari akte lahir tadi, terus akan tersembunyi. Itu yang tidak boleh. Nah, dan bahkan ketika anaknya itu adalah anak perempuan, tentunya ketika dewasa dengan bapak angkatnya bukan mahram. Mahram ya. Bukan mahram. Artinya apa? Artinya ketika kumpul di rumah ya harus menutup aurat, memakai jilbab, memakai kerudung. Tidak boleh kemudian melihat aurat anak angkatnya yang perempuan tadi. Jadi banyak maldorot yang ketika di situ mengangkat anak, dan anak tadi tidak statusnya binyo ke bapak angkatnya. Makanya pernah ada terjadi kejadian, dia ini memberikan kabar bahwasanya punya anak. Ternyata setelah diselidiki anaknya adalah anak angkat. Dia bangga, ini anak saya, istri saya melahirkan. Nah, ini yang bahaya. Yang diperbolehkan itu adalah mengasuh anak. Makanya ada namanya istilah anak asuh. Untuk memelihara, membiayai hidupnya, tetap binyo atau bintinya kepada ayah yang asli. Kepada ayah yang asli. Dan ini terjadi kepada Zaid bin Harisah yang
Rasulullah SAW mengangkat Zaid sebagai anak angkatnya. Kemudian dilanjutkan di ayat selanjutnya ini, Al-Ahzab ayat 40 ada, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Bahwasanya maka Muhammad itu bukan bapak dari seorang di antara kalian. Zaid tadi. Zaid bin Harisah maksudnya di sini. Ayat 40. Akan tetapi dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, penutup para nabi. Ini terjadi kepada, khitabnya adalah kepada Zaid bin Harisah yang pada saat itu gernya masyarakat Arab bahwa Zaid bin Harisah ini bin Muhammad, anak dari Muhammad. Kemudian di surah Al-Ahzab juga masih di ayat 3 dan ayat 4, ayat 4 dan ayat 5 ya, itu juga masih berkaitan dengan Zaid bin Harisah ini. Dalam Al-Ahzab ayat 5, ud'uhum li'abaihim hu aqsatu indallah. Di ayat 5 ya, maka panggillah mereka anak angkat itu, maksudnya panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak mereka. Bapak aslinya. Bapak aslinya itu ada dalam surah Al-Ahzab ayat 5 juga. Kemudian di ayat 4-nya juga masih berkaitan dengan itu. Jadi intinya bahwasanya ayat ini timbul hukum adamanya hukum tabanni, mengangkat anak, mengadopsi anak boleh, asalkan ketika mengadopsi tadi jelas-jelas diceritakan bahwa ini anak si A, bukan anak yang mengambil anak, bukan anaknya yang menjadi ayah angkatnya. Jadi jelas. Kemudian di aktenya juga begitu, di kakaknya juga seperti itu. Ya. Karena apa, yang namanya anak angkat itu tidak bisa menerima harta waris daripada ayah angkatnya. Nah, ketika dinisbatkan kepada ayah angkatnya, maka di antara kerancuannya adalah nanti anak ini bakal meminta warisan daripada bapak angkatnya. Makanya harus jelas ketika anak itu adopsi, maka binnya adalah dengan bin ayah yang asli. Jadi nanti banyak timbul madorot ketika anak itu tidak jelas binnya dan binnya dinisbatkan kepada ayah angkatnya. Itu saja mungkin sedikit yang bisa disampaikan. Terima kasih. Izin nambah. Ya, silakan. Ya. Terima kasih. Bapak Ibu, ada pengalaman pribadi yang sempat saya dijadikan musuh oleh orang-orang yang selama ini dekat dengan kami. Karena kenapa? Kita tahu bahwasanya dia memiliki anak angkat yang jelas-jelas bahwasanya dia tidak boleh untuk menjadi walinya. Itu kiai dipaksa nikah. Saya ngomong sama mereka, sampai data-datanya itu seperti kata Ustadz Nur tadi, data dari awal itu sudah dimanipulasi. Ya. Binnya tadi? Binnya semuanya sudah dimanipulasi. Bapak angkatnya. Sampai ke P3 ini ngomong, Ustadz Sulian, yang antum sampaikan itu benar atau enggak? Ya. Saya ngomong kan, you ambil Quran, Ustadz ambil Quran, sumpah saya. Ya. Kalau memang yang saya sampaikan ini salah, laknat Allah kepada saya dan seluruh kepada saya. Ya, karena dengar saya ngomong seperti itu, tidak berhak menikahkan. Tidak berhak menikahkan. P3-nya ngomong, Ustadz Sulian, anak percaya sama antum. Maka ditanyalah ayah yang mau menikahkannya, ayah angkatnya. Ya, berdinang air mata, nangis. Masya Allah. Ya. Karena kenapa? Sudah dinikahkan, ya. Kita ngomong dari awal jangan dulu nikahkan, tetap dia ngotot nikahkan, bahkan kami itu disuruh keluar. Masya akhirnya Allah. Ngomong lagi, Ustadz, jalan keluarnya gimana? Jadi setelah kumpul diskusi, kami nikahkan lagi dengan kakek dari anak perempuan ini yang berhak untuk menikahkan. Dan ini banyak terjadi. Mungkin ayah kandungnya sudah wafat. Ayah kandungnya sudah wafat. Naik ke kakek. Naik ke kakeknya. Kewaliannya ya. Kewalian. Karena ini banyak terjadi. Ya, betul. Bahkan sudah punya anak 2, 3 yang menikahkannya bukan ayah kandung aslinya, atau yang berhak untuk menikahkannya. Dan itu hukumnya zina kalau tidak salah. Allah alam sawab. Jadi benar itu Ustadz Nur,
banyak terjadi di sini. Di lingkungan kita ini juga pernah. Masya Allah. Ya. Bahkan kami dimusuhin, Pak, Ya. di blacklist dari keluarganya. Jangan ini karena ini bahaya katanya. Ya. Padahal kita menyampaikan sesuatu yang Benar. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz Sulian. Terima kasih Ustaz Nur. Masya Allah. Informasi-informasi yang sangat berharga. Memang dalam perkembangan Islam nanti kalau kita mengkaji hukum waris itu dulu ketika awal Islam itu menghadapi situasi yang seperti itu dulunya seperti yang dikatakan Ustaz Nur tadi, tabani, anak angkat itu dulu menjadi anak kandung dapat waris dulunya, tapi ketika Islam datang enggak lagi. Kemudian ketika Rasul hijrah ke Madinah itu ada kaum Ansor dan kaum Muhajirin itu juga dipersaudarakan. Nah, dulunya pada awal itu juga menerima wasiat, menerima harta warisan, tapi lalu setelah datang Rasul mulai sekarang enggak lagi. Jadi memang ada pertemuan, ada tabani, ada persaudaraan hijrahnya Rasul tadi. Lalu sudah dihapus. Nah, inilah juga menghapus di sini. Jadi memang ini nanti kaitannya dengan pernikahan dan pembagian harta warisan. Memang luar biasa. Jadi anak itu harus jelas bapak kandungnya bukan bapak angkatnya yang sekarang oleh pemerintahan administrasi Indonesia diaktekan. Jadi nanti kalau lihat formal legalistik KUA, loh ini ada surat. Nah, tapi hakikatnya itu bukan ayah kandungnya yang bapak angkatnya tadi. Padahal di surat sudah. Nah, itu. Disinilah pentingnya pemahaman agama. Jadi kalau tidak berhak menikahkan, ya pernikahannya jadi tidak sah, zina terus. Sebagai penutup dari segi waktu, Ustaz Ambali bisa menyampaikan dari ada sesuatu yang disampaikan Pak Nani, silakan Pak Nani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada pengalaman Pak, pengalaman dari saya menikahkan keponakan. Iya. Keponakan ini orang tuanya sudah cerai. Sudah cerai hidup. Masih hidup. Penghulu tidak mau menikahkan kalau belum ada persetujuan dari orang tua ponakan tadi yang suami kandung. Jadi kami ya terpaksa mencari orang tuanya Pak. Jadi kebetulan orang tuanya di dusun jauh. Jadi penghulu minta persetujuan di atas kertas. Ya. Jadi alhamdulillah bapak anak ponakan tadi menyetujui dan menyetujui di atas suatu meterai, pakai meterai Pak. Terima kasih. Ya alhamdulillah pernikahan itu selesai dengan adanya persetujuan dari wali kandung. Terima kasih, itu pengalaman saya menikahkan keponakan Pak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nai, benar itu. Jadi kalau masih ada orang tua kandungnya harus cari ketemu untuk memberikan hak walinya kepada petugas penghulu tadi. Ya betul. Ya sudah betul itu Pak Nani. Ya, terima kasih, informasi yang sangat berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait cerita Pak Nani dengan Ustadz Sulian Jaya dan yang lain-lain tentang persyaratan nikah. Persyaratan nikah itu antara lain 10 hari sebelum akad nikah itu sudah terdaftar di kantor urusan agama. Mengapa 10 hari? Tenggat itu untuk mengetahui persyaratan data yang disampaikan. Ya, jadi tidak ada istilah mau menikah jamaahlah kumpul, pengantinlah kumpul, walinya baru mau dicari. Tidak ada itu. Di 10 hari tadi itulah waktunya untuk mensiasati benar tidaknya. Makanya ada NN berapa itu? NA. N1 sampai 4. Asal usul, nah itu asal usul. Nah, saya tahun 1994-95 Sekda Provinsi
nikahkan anak. Ya. Jadi anak angkat, orang tua angkatnya sadar bahwa ini bukan dia yang harus menikahkan. Tetapi lagi-lagi egoisme itu kan masih tetap ada. Egois. Ya. Jadi egois itu maksud saya begini. Orang tua angkat tadi berkonsultasi dengan Kanwil Kementerian Agama waktu itu Pak Zom Romli. Saya ajudannya, makanya saya tahu. Saya tahu persis itu. Jadi ceritanya itu begitu. Jadi pengantin ini dinikahkan dulu diam-diam di kantor KUA. Wali hakim. Sudah benar itu, sudah benar. Tapi penyembunyian ketidak terus terangan itu yang menjadi egois yang maksud saya. Jadi sudah dinikahkan Pak, di kantor urusan agama, walinya wali hakim karena wali aslinya tidak bisa dideteksi lagi. Wali mujibirnya bapaknya tidak ada lagi diketahui, neneknya juga begitu. Paman-pamannya juga tidak bisa dideteksi, susah dihubungi. Akhirnya dinikahkanlah wali hakim di kantor urusan agama. Selesai. Pada saat waktu undangan pernikahan, ini dinikahkan lagi sandiwara. Sandiwara. Nah, itulah yang dimaksudkan oleh permen ini. Ngapo itu nak disembunyikan sebenarnya? Tidak aib anak angkat itu. Jadi sebagai bapak angkat yang mengasuh sampai dia nikah, ya legowo mestinya. Walinya wali hakim. Dan nikahnya waktu itu di situ, jangan disembunyikan lagi. Ini masih menikahkan. Nah, nikah yang pertama itulah yang sah. Nikah yang kedua ini malah tidak sah, bukan walinya. Nikah sandiwara. Nah, itu nikah sandiwara. Itu masih terjadi, Pak. Masih terjadi. Bahkan mungkin saat ini masih banyak terjadi. Ngapalah kira-kira nak kita membohongi masyarakat? Nak ngatakan ini anak kita, awak bukan. Ya kan? Nah, inilah contoh yang dicontohkan oleh Nabi. Nabi dinikahkan oleh Allah kepada Zainab, mantan istri Zaid. Itu menunjukkan satu, tidak ada halangan untuk dinikahi oleh orang tua bekas istri anak angkatnya. Nabi kan mengangkat Zaid, dimerdekakan sehingga dinikahkan kepada Zainab bin Jahsy. Kalau Nabi sudah ngomong, Zainab, engkau aku nikahkan, aku jodohkan dengan Zaid. Zainab tidak ada baca nolak lagi. Kapan Nabi lah ngomong tuh? Tidak baca nolak lagi. Tapi hatinya Zainab tidak kupuk ini. Dia bekas hamba, sedangkan Zainab memang wong yang beken, ya, memang orang yang terpandang. Nah, itu tidak sekupunya, tidak sebanding, tidak selevel. Makanya kita harus mencari jodoh itu anak kita harus kita sebandingkan supaya tidak terlalu jauh. Akhirnya Zainab meremehkan Zaid karena tidak sekupu tadi. Sedangkan di dalam surat Al-Hujurat itu tidak ada laki-laki dan perempuan diciptakan dari suku yang berbeda-beda. Jadi antara orang Ajam dengan orang Arab itu tidak ada beda sebenarnya. Yang membedakan itu adalah orang yang bertakwa. Mengapa orang Arab ada persyaratan dia tidak mau menikahkan anaknya kalau bukan sesama orang Arab? Itu ada adat yang sebenarnya menyalahi aturan Allah. Allah sudah mengatur, dijadikan manusia itu kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arofu, supaya kamu saling mengenal. Saling mengenal itu artinya saling menikah silang Arab dengan orang Indonesia. Ya, itu artinya dia mengatakan bahwa dialah suku yang paling bagus.
Orang Indonesia ini bukan orang yang bagus, padahal banyak profesor loh Indonesia nih. Ya kan? Nah, itu. Tadi dinikahkan dengan orang yang tidak sebanding, dengan orang pasar. Orang Arab, sesama Arab, karena nak ambil seorang Arab tadi, orangnya tadi bahasa Inggrisnya baca, ya, yang lanangnya tadi baca, tapi dia harus nikah dengan orang Arab pasar. Kan tidak sebanding. Dia pintar bahasa Inggris, pintar apa-apa, dijadikan dengan orang yang pasar, tukang bumbu atau tukang daging umpamanya. Kan tidak sebanding pendidikannya itu. Tapi karena mau saling sama-sama Arab, tetap dinikahkan kepada orang Arab tadi. Padahal pacarnya banyak loh yang itu. Hah? Nah, jadi seperti itu Pak. Jadi yang buat susah itu kita sendiri. Kalau Allah tidak membuat susah. Tidak ada beda antara orang Arab dengan orang Ajam. Orang Ajam itu kita-kita ini adalah seperti di luar orang Arab, Ajam itu. Tidak ada beda. Boleh sebenarnya kita nikah dengan orang Arab. Orang Arab bisa nikah dengan kita. Sebenarnya seperti itu. Jadi cerita dari 37 ini, Allah mau memberikan kebolehan. Yang tadinya tabu, tidak boleh nikah dengan anak bekas istri anak angkat, boleh dinikahi oleh anak angkatnya sendiri. Ya kita ada pembantu umpamanya, kita angkat anaknya. Anak itu kita angkat. Sehingga dia nikah, nah ketika dia nanti cerai atau meninggal, nah kita yang anak angkat, mama angkatnya tadi, bapak angkatnya boleh nikah dengan dia. Cuman kita ini galak ngomong, nikah dengan anunya, bekas bini anak angkatnya nikah. Dikatakan itu aib, padahal tidak aib. Kalau menurut ayat 37. Wallahu a'lam bishawab. Allah, luar biasa. Ada? Terima kasih Pak Jambari. Izin. Tetap yang nikah di luar. Yang ini tadi cuma di luar. Sandiwara. Pencitraan. Ditenawang banyak, Pak, dinikahkan lagi, dinikahkan oleh KUA yang sama. Terpaksa KUA itu menurut kehendak bapaknya tadi. Ya karena maaf Allah pejabat. Nah sebenarnya kalau KUA ini mau ngomong yang sebenarnya bil haqq walau kana murron, katakan yang pahit walaupun yang benar walaupun pahit. Katakan. Cuman terpaksa sandiwara. Tidak ada gunanya itu yang dicatat tuh yang di kantor KUA tadi yang wali hakim. Nah, itu yang sah. Nikah sandiwara. Izin yang terakhir. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang terakhir, mudah-mudahan kita sentiasa dalam keadaan sehat walafiat dan semakin bertakwa. Amin. Jadi dari cerita tadi semuanya diawali dengan rekayasa yang Ustadz Nur, Ustadz Julian, pengalaman-pengalaman terakhir yang sandiwara tadi. Ya, kita bisa menangkap bahwa hati itu memang diatur oleh Allah pasang surut. Kalau iman dibolak-balikkan. Hati pasang surut. Kita pernah mengkaji tentang niat. Innamal amanu bin niat. Jadi semuanya itu sepertinya mempermainkan niat, mempermainkan aturan. Lebih takut kepada manusia daripada Allah. Ini luar biasa. Jadi mempermainkan niat, mempermainkan syariat, dan ini menunjukkan keimanan seseorang. Artinya jangan main-main dengan iman. Betul. Jangan main-main dengan iman. Iman tuh kalau raganya itu hati. Semua hidayah itu lebih duluan ke hati ketimbang ke pikiran. Nah, sekali lagi intinya innamal amanu binniat. Segala sesuatu tergantung niat. Kalau syariatnya sudah jelas, contoh tadi sebenarnya yang diceritakan Pak Hambali itu adalah saya punya guru ini cantik, intelek, keturunan Arab. Suatu saat diskusi dengan saya,
dia nak kawin. Saya hadir. Nah, tepat pula kata Pak Ambal itu. Benar dia kawin dengan orang bumbu. Orang pasar bumbu. Kalau secara kemasyarakatan, tapi kan kita melihatnya itu jodohnya. Walaupun itu rekayasa orang tuanya. Karena dia merasa, Pak, kalau saya kawin dengan seseorang ini yang non Arab, saya dibuang. Nah, kalau saya dibuang, saya tidak sanggup rasanya. Jadi dia ikuti apa kata orang tuanya. Nah, ini kata yang Pak Hambali bahwa kita diciptakan dari yang berbeda-beda, bersuku-suku dan sebagainya. Sebetulnya inilah hasanah daripada kehidupan yang diciptakan melalui petunjuknya, syariatnya ada Al-Quran. Jadi ibu bapak sekalian, sekali lagi jangan main-main dengan iman. Imanlah yang menjadi landasan dasar daripada sesuatu yang ingin kita lakukan, yaitu ada niat. Mudah-mudahan sedikit menambah bermanfaat pada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Joko. Sampai di sini dulu kajian kita. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.